Saudaranya bapak saya penghafal, anaknya tidak menghafal. Bapak saya bukan penghafal, tapi anaknya menghafal. Jadi memang tidak harus itu bahwa orang tuanya ustadz, belum tentu anaknya ustadz. Nah, tergantung nanti hidayah Allah berikan sesuai dengan takdir yang diberikan oleh Allah ya. Saya biasa maghrib jalan-jalan ke kota Kendari. Ya, tahun 86 itu, 85. Saya ke masjid-masjid lihat. Oh ternyata di sini masih banyak orang belum bagus bacaannya. Saya dengar imam-imam, mungkin saya sangat dibutuhkan di sini. Saya sebenarnya banyak jabatan ditawarkan saya, semua saya tolak. Berikanlah kader-kader kita. Saya mau menikmati ya usia-usia ini ya ibadahlah. Sekalipun ibadah itu ya boleh diorganisasi, tapi ibadah yang memang sesuai kemampuan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Kisah Para Kiai yang tayang di channel YouTube tribunnews.com. Tribuners, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh, salah satu kiai kami di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sudah hadir di samping saya Bapak Dr. Randus Kiai Haji Mursyidin, Magister Hukum Indonesia, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026. Kita akan mengulik seperti apa perjalanan Pak Kiai dalam dakwahnya di Sulawesi Tenggara. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Berkat nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah yang mengantarkan kita hari ini untuk tetap semangat juga. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah berkesempatan diwawancarai dan untuk mengulik seperti apa kisah perjalanan dari Pak Kiai itu sendiri. Dan Pak, ini tahun 2026 menjadi akhir periode ya Bapak menjabat sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum jauh melangkah Pak, saya ingin tanya dulu, seperti apa perasaannya di akhir periode ini? Alhamdulillah, saya bersyukur karena kita akan tampilkan nanti kader-kader muda sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan MUI ke depan insya Allah. Jadi saya merasa bangga karena melihat kondisi Sultra sudah banyak, kita punya kader yang bisa kita tampilkan sebagai menahkodai MUI ke depan insya Allah. Ya. Dan kalau boleh tahu sendiri, kabarnya juga ini adalah periode ketiga dari Pak Kiai. Artinya sudah mengawal Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara selama hampir 15 tahun. Nah, ini perjalanan yang saya rasa tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang. Bagaimana perasaannya Pak bisa berada dalam sebuah lembaga yang cukup besar? Alhamdulillah, jadi begini, terpaksa kita kembali cerita dari awal. Jadi sebenarnya kami ini, saya ini asli dari Bone. Di sana saya SD, tamat SD. Saya masih ingat tuh sekolah kami di Watampon itu, SD nomor 8. Tamat tahun 1970. Setelah itu saya lanjut ke PGA. Tapi namun demikian waktu di SD kami disibukkan di samping sekolah di dasar juga ada dulu namanya sekolah Arab. Nah, sorenya. Jadi pagi SD-nya, sore sekolah Arab. Malamnya saya menghafal mengaji. Jadi waktu itu kami termasuk kelompok ya tahfidz waktu tahun 70-an. Setelah terbuka namanya ada pesantren di Bone, namanya pesantren Ma'had Hadis Biru Watampone. Jadi semua anak mengaji yang ada di masjid raya waktu itu, termasuk saya, dipindahkan salah satu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Ma'had Hadis. Di situlah saya menimba ilmu menghafal Al-Quran. Akhirnya sampai tahun 1970
3 saya dikhatamkan oleh Pak Kiai yang dihadiri oleh 4 besar imam besar di Sulsel waktu itu. Ada dari pesantren DDI, ada pesantren dari Sopeng, dari Sengkang. Ya, terwujudlah acara namanya acara Maulid 4 besar, dirangkaikan dengan penakmatan seorang hafal Quran yang waktu itu saya diantaranya. Ada orang yang dikhatamkan Qurannya, termasuk saya, dan salah satu namanya Kiai Jamaluddin. Di selama 4 tahun di pesantren itu, saya ikut ujian bersama PG 4 tahun. Di saya itu tidak pernah sekolah formal, jadi 4 tahun di pondok pesantren itu menghafal pengajian kitab, ikut namanya ujian eksternal, artinya ujian persamaan. 2 tahun kemudian ikut lagi ujian persamaan PG 6 tahun. Dari tahun 1976 saya tamat PG 4 tahun. Dari situ melangkah ikut kuliah. Kita dulu masih ada sarjana muda. Ya. Saya sarjana muda 4 tahun. Ya, di bidang syariah. Karena saya kuliah di Fakultas Syariah yang buatan Pone waktu itu. Setelah tamat sarjana muda lanjut ke Makassar karena S1-nya di Makassar. Ya, kita dulu itu sarjana muda saja 4 tahun. Terus lanjut S1-nya, doktoralnya itu 3 tahun. Jadi saya selesai tahun 1984 di IAIN Makassar waktu itu sebagai gelar Doktor Andes. Jadi kita dulu 7 tahun baru bisa selesai sarjana. Itu cepat. Ada yang 10 tahun. Seandainya dulu dibandingkan sekarang ini, sarjana muda bisa yang S1, S2-nya itu doktoralnya. Nah, kita kan 7 tahun itu baru sarjana lengkap. Itu namanya Doktor Andes. Setelah 85, saya selesai 84, 85 saya berhijrah ke Kendari. Di situ ada pendaftaran pegawai waktu itu. Karena waktu 85 itu masih kurang sarjana, jadi gampang jadi pegawai itu, tidak susah. Nah, walhasil terangkatlah saya pegawai tahun 1986 di Kementerian Agama. Dari situ ya sampai 2013, dari 1986 sampai 2013 saya mengabdi Kementerian Agama. Nah, berbagai jabatan yang pernah saya lakukan, pernah Kadep Kota tahun 99 sampai 2000, saya Kepala Kantor Agama Kota Kendari. Terus ke Kanwil, berbagai tempat, pernah Kepala Bidang Haji, pernah Kepala Bidang Urais, pernah Kepala Bidang Penerangan. Akhirnya 2013 ada permintaan dari Bapak Gubernur waktu itu, Nur Alam. Akhirnya kami mungkin dibutuhkan tenaga, ditarik, dipindahkan ke Pemda Provinsi mulai tahun 2013. Di situlah saya pensiun. Dia pindah total dari Kementerian Agama ke Pemda, bukan dititip, pindah total. Jadi makanya pensiunan kami di pemerintah provinsi. Di pemerintah itu saya menjabat pertama staf ahli, 3 kali staf ahli, terus pernah kepala biro kesra. Walhasil pensiun di sana. Tapi masih aktif dalam kepegawaian. Saya tetap juga aktif di organisasi, termasuk Majelis Ulama ini. Jadi Majelis Ulama ini kami menangani sejak tahun 2000 belasan lah. Waktu itu ketika Pak Kiai Marwan Aidit, Ketua Umum MUI, dilantik, kurang lebih 1 tahun lebih beliau meninggal. Jadi kami PAW, dia akan musfil luar biasa, datang dari pusat. Maka kami waktu itu ada 3 calon, saya, Pak Kiai Jakri, Pak Kiai Adit. Mungkin saya yang terbanyak suaranya, maka saya PAW kurang lebih 3 tahun menjabat di PAW. Baru musdalah tahun 2015. Kita
19 ya, musda itulah musda pertama. Nah, saya kembali terpilih jadi ketua MUI provinsi. Terus musda keduanya tahun 2021 sampai 2026 ini saya juga terpilih yang kedua kalinya. Nah, akhirnya ya ini 2026 ini sudah berakhir. Akan musda insyaallah kita akan memilih nanti yang terbaik untuk menahkodai MUI ke depan. Nah, aturan dalam di MUI bahwa maksimal menjabat sebagai ketua umum itu maksimal 2 periode. Dulu ada 3 periode, tapi setelah ada aturan baru, maka itu sudah dipatok maksimal 2 kali. Nah, alhamdulillah di samping sebagai ketua umum selama ini, saya juga di ormas lain sebagai wakil ketua LPTQ provinsi. Yang ketuanya itu Pak Sekda, saya ketua 1 Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran. Itulah perjalanan hidup kami selama di Sultra. Jadi sejak 85 sampai sekarang berada di Sultra, jadi kurang lebih 41 tahun saya sudah di Kendari. Alhamdulillah. Masya Allah, panjang sekali ternyata. Dari Bone, Watampone, kemudian ke Kota Makassar, kemudian memilih Kota Kendari sebagai ibarat ini sebagai tempat bernaung hingga sampai menduduki berbagai macam jabatan dan dipercayai juga sebagai Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. 1 kali PAW dan 2 kali dipilih secara lewat musyawarah daerah. Nah, Pak Kiai, kita ulas satu-satu karena perjalanannya luar biasa sangat panjang. Ketertarikan terhadap agama Islam itu sendiri, karena saya yakin kita tumbuh menjadi anak-anak itu biasanya kan pengen main, pengen banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Nah, Kiai pada masa kecil dulu itu ketertarikannya dalam belajar agama apakah memang terdorong karena orang tua yang mendukung aktivitas keagamaan itu sendiri atau seperti apa, Pak Kiai? Terima kasih nak. Jadi dulu karena rumah kami dekat dengan masjid raya itu, saya berada komunitas yang agamis, kan di situ ada pengajian, ada pembinaan hafalan, ada pembinaan pengaji dasar. Kan dekat dengan masjid, setiap hari ke masjid melihat anak-anak di situ menghafal, saya juga tertarik. Tadinya saya ikut belajar mengaji. Setelah dilihat guru ternyata saya punya potensial, langsung dibilang guru, Ananda pindah menghafal. Jadi saya menghafal Al-Quran itu kurang lebih 4 tahun. Mulai kelas 5 SD, saya menghafal Al-Quran, kelas 5, kelas 6, pindah kelas 1, saya berhenti, langsung pesantren. Jadi selama 4 tahun saya itu menghafal Al-Quran. Dalam umur kira-kira 15 tahun barangkali, kan baru 1 tahun tamat dari SD, sudah tamat 30 juz. Alhamdulillah, karena memang saat itu, karena berada komunitas memang, ya kita terpenuhi dengan lingkungan seperti itu. Jadi saya lah termasuk salah seorang santri yang pertama ditempatkan di pesantren itu. Pesantren apa kalau pesantren Ma'had Hadis Biru Watampone waktu itu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sekarang. Saya masih pembina sekarang di sana. Tapi sudah ada yang, itu adik-adik kami menjadi pimpinan di sana yang melanjutkan. Di situ tercetak berbagai banyak hafalan Quran. Setelah saya pindah ke Kendari, saya tingkatkan pembinaan tahfidnya. Saya tinggal di Sabri. Waktu itu saya buka pembinaan tahfidz. Ini muncullah banyak kader-kader kami sini yang punya pondok pesantren. Itu pondok pesantren Al-Askar, ada Hendrik, Alpi, itu semua dari kami. Mereka sekarang besar pesantrennya, membina termasuk diantaranya bidang hafalan Al-Quran. Berarti dorongan lingkungan juga termaksud. Dukungan orang tua seperti apa? Ya, alhamdulillah, karena memang lukis seperti itu, pokoknya memang lingkungan sangat berpengaruh. Ya, dulu tidak pernah saya bayangkan mau menghafal Al-Quran, tapi karena selalu main-main di situ, tempat komunitas memang tempatnya para penuntut ilmu Al-Quran, akhirnya otomatis masuk. Ikut juga ya. Seperti itulah yang kami alami selama ini. Ya,
Kalau boleh tahu latar belakang orang tua dari Pak Kiai sendiri, kalau di Bone itu kan banyak petani. Iya. Ya, apakah orang tuanya juga petani kah atau Ah. pengusaha? Itulah saya katakan bahwa memang menghafal Quran itu satu hidayah. Ya. Tidak harus seperti dulu bahwa tidak jauh jatuhnya buah dari Iya, pohon. pohonnya. Jadi kalau kita melihat sejarah, orang tua saya bukan penghafal, tukang emas. Wah. Tapi saudaranya bapak saya penghafal, anaknya tidak menghafal. Bapak saya bukan penghafal, tapi anaknya menghafal. Termasuk saya sekarang ini, ya, saya sedih menghafal, anak saya tidak ada menghafal. Tetap waktu masih kecil saya bina untuk menghafal itu, tapi memang tidak ada bakatnya. Ternyata bakatnya ke eksakta. Ya, anak saya pertama itu awalnya saya bina menghafal, selalu sakit kepalanya. Ternyata setelah berkembang, oh, memang dia bakatnya di eksakta. Jadi dia, anak saya lulusan UHAL itu jurusan fisika. Ya. Yang pertama, yang kedua jurusan bahasa Inggris, yang tiga apoteker, tidak ada yang terakhir ini saya ikut dia, saya sarankan belajar di Kuala di IAIN, hampir sementara S2. Dia itu yang anak saya yang terakhir. Jadi memang tidak harus itu bahwa orang tuanya ustadz, belum tentu anaknya ustadz. Tergantung nanti hidayah Allah berikan sesuai dengan takdir yang diberikan oleh Allah ya. Maka saya katakan saya kasih menghafal anaknya orang, tapi tidak ada anak saya yang menghafal. Artinya Pak Kiai juga tidak memaksakan anak-anaknya untuk ikut seperti Pak Kiai? Tidak, ya, karena dulu di pondok pesantren Musabri kan saya di situ. Setelah tinggal berada di Kendari, tentu ditempatkan di situ membina anak santri sampai kerja di Kandil Agama kan berhadapan di situ Musabri. Saya didik menghafal, ikut juga anak. Dia sudah hafal satu juz, Senin sakit kepalanya. Oh, enggak bisa. Kan saja melatih tilawah, ya tilawah mana qori, hampir semua qari sultannya dari kami semua. Saya latih anak saya untuk tilawah, tidak bisa suaranya melonjak, datar. Memang tidak ada bakatnya. Dan itulah ada usaha. Tapi memang tidak ada nasibnya anak saya ke sana. Tapi yang jelas semua anak saya semua dari sekolah agama, nanti perguruan tinggi baru pindah ke di umum. Ya. Jadi tetap diberikan jalur akses untuk belajar soal agama, ada. Namun berjalannya waktu punya keahlian tersendiri. Ya, kita arahkan setelah ternyata kalian ini kita arahkan ke sana. Iya. Dan Pak Kiai ini menarik juga, sangat menarik karena ternyata di tahun sebelum Pak Kiai sendiri di Kota Kendari itu ada penerimaan ASN dan kemudian Pak Kiai kenapa memilih Kota Kendari di antara, maksudnya kesempatan juga pasti ada di Makassar, ya, betul, ada di Sulawesi Selatan. Kenapa Kota Kendari di Sulawesi Tenggara? Begini ceritanya nak, jadi memang unik. Saya dulu nak waktu di pondok pesantren tidak ada niat menjadi pegawai. Saya sudah senang tinggal membina di pondok pesantren. Karena waktu itu setelah Pak Kiai saya tamat, saya diangkat sebagai ajudan membina penghafal. Jadi saya asistennya Pak Kiai membina penghafal di pesantren Bone itu. Tiba-tiba waktu tahun 85 Kakanwil Agama ini sepupunya mertua saya. Di mertua saya sepupu Kakanwil Agama. Ketemu di kampung. Kan istri saya orang Palopo. Ketemu di Palopo bilang, apa kata mertua saya? Pak Kakanwil, kan Anda Kakanwil Sutra, Kakanwil Agama. Ya, Anda butuh sarjana. Menantu saya di Bone itu penghafal Quran, sarjana syariah lagi. Langsung dibilang Pak Kakanwil, saya sangat butuh seperti itu. Apa waktu itu masih kurang sarjana. Jadi waktu itu saya disampaikan suruh ke Kendari. Kendari saya tidak tahu apa itu Kendari. Jadi untuk apa ke Kendari? Ketemu itu namanya Pak Jabar. Itu Pak Jabar namanya Kakanwil Agama waktu itu tahun 1985. Alhasil yang namanya tentu tidak mungkin kita menolak apa kata mertua. Saya lapor Pak Kiai Bone, ini ada perintah di mertua disuruh ke Kendari. Untuk apa? Disuruh bawa ijazah. Barangkali mungkin pegawai.
Pada saya dulu tidak ada niat menjadi pegawai. Sudah senang di pondok pesantren, begitulah. Walhasil berangkat ke situ tahun 1985. Langsung ikut tes. Nah, karena memang sarjana masih kurang dibutuhkannya, tidak susah, tidak seperti sekarang ini. Dulu dicari. Jadi terangkatlah 1986. Sampai sekarang. Dulu ketika saya terangkat muncul ada niat-niat kurang bagus. Apa itu, Pak Kiai? Maksudnya kalau nanti 100% saya mau kembali ke Buni, Ya. itu niat tidak benar, tidak bagus. Karena termotivasi belum merekat dalam hati bagaimana pegawai itu. Karena saya di pondok pesantren juga digaji waktu itu, sekali gaji kecil tapi berkahnya banyak. Tapi kenapa ada itu disebut niat tidak bagus? Begini. Itu kan mau pulang kampung. Ya, artinya nanti 100% saya mulai pulang ke Bone, mutasi artinya apa sehingga tidak terjadi seperti itu. Saya waktu setelah angkat, saya biasa maghrib jalan-jalan ke kota Kendari. Ya, tahun 86 itu, 85. Saya ke masjid-masjid lihat. Oh ternyata di sini masih banyak orang belum bagus bacaannya. Saya dengar imam-imam. Nah, kalau di bawah ini banyak ulama yang bisa mengajarkan itu. Mungkin saya sangat dibutuhkan di sini. Itulah yang sehingga tidak jadi. Dan ada nilai semangat ingin menerapkan ilmu yang saya miliki. Karena mengingat ini sangat penting. Ini tugas kita. Kalau tidak kita sampaikan nanti kita berdosa. Itulah penyebab sehingga tidak jadi menjadi orang kembali ke Watampone. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dan itu menjadi perjalanan awal juga dakwahnya seorang Pak Kiai Mursyidin di kota Kendari. Iya, alhamdulillah. Jadi makanya saya ditempatkan tinggal Musabri. Saya bina di situ namanya ada kelompok hafal Quran, ada kelompok tilawah, termasuk anak-anak pengajian kitab-kitab di Musabri itu, anak-anak santri antara maghrib isya. Alhamdulillah. Itulah banyak menaruhkan anak kita sekarang yang punya pesantren besar sekarang. Itulah yang menyebabkan sehingga tidak jadi kembali. Masya Allah. Sampai sekarang sudah 41 tahun berada di kota Kendari. Ya. Jadi lebih banyak hidup saya, umur saya, kalau ketimbang umur masih di kampung. Sekarang umur sudah 69 tahun. Jadi kalau 41 tahun berarti hanya 20 berapa tahun di Kendari, di Bone. Artinya hati ini sudah Kendari. Sudah, bukan lagi orang Bone, orang Kendari. Karena ketika kami biasa habis Ramadan silaturahmi ke kampung, apa kata orang di sana? Oh datang orang Kendari, bukan datang orang Bone, datang orang Kendari. Memang begitulah. Tapi secara latar belakang atau keturunan darah itu memang tidak ada Kendari sama sekali ya. Sulawesi Tenggara tidak ada ya. Sebenarnya begini, kalau kita kembali masalah keturunan, ini Kendari kan dulu sebenarnya bagian dari Sulsel dulu. Iya, betul. Nenek kita banyak, makanya waktu saya ke sini sudah ada saudara nenek saya di Kendari Cadi, saudara nenek di situ. Dan nenek saya ada 8 ya, ada 5 saudara di sini, 4 di Kendari, 4 di Bone. Di waktu kami datang tahun 85 itu, sekalipun saya baru lihat di Kendari, tapi tidak merasa asing karena ada nenek yang tinggal di Kendari Cadi. Di situlah pertama saya ambil KTP di Kendari Cadi. Walhasil sampai sekarang. Terkait dakwahnya sendiri, Ustaz, masih ingat tidak tempat dakwah pertama, masjid pertama yang disambangi oleh Pak Kiai sendiri? Dakwah saya memang dulu kan waktu terangkat langsung di Kanwil. Tapi sebagai profesi, balik itu cara pertama di Musabri. Tapi saya waktu itu masih bisa kita merangkap penyuluh honorer. Saya 1 tahun menyuluh di Cialam Jaya, tahun 87 tuh, Cialam, di Konda masuk. Di setiap malam Jumat saya naik motor ke sana mengaji daerah Trans di situ. Sampai juga mengisi jadwal di masjid kota-kota Kendari ini. Saya bergiliran. Waktu itu masih kurang masjidnya. Paling masjid yang besarnya, masjid rakyat kota itu, masjid Al-Falah. Ini Al-Kausar waktu itu datang baru dibangun. Masjid Al-Kausar. Nanti tahun 80-an sekian baru, hampir tahun 90-an sudah baru dibangun Al-Kausar itu. Jadi kita keliling ceramah, ya sangat dibutuhkan waktu itu.
Nah, di samping memang pencarian masih kurang. Setelah beberapa tahun kemudian sudah mulai ya banyak berdatangan dan banyak kader-kader sudah bisa kita antisipasi masjid-masjid di Kota Kendari secara keseluruhan begitu. Ya, dari perjalanan Pak Kiai sendiri, Pak Kiai memaknai perjalanan ini sebagai perjalanan apa Pak Kiai? Karena mulai dari kecil, kemudian juga berlanjut hingga masa dewasa, mengantarkan pesan-pesan keimanan kepada umat Islam, khususnya yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu memaknai perjalanan ini seperti apa Pak Kiai? Makanya salah satu, saya anggap perjalanan yang mengandung nilai-nilai ibadah. Karena kata Rasul, siapa yang berhijrah karena Allah akan diberikan pahala berlipat ganda. Nah, hijrah sini pindah hijrah dalam arti pindah suatu tempat dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan keagamaan, termasuk kategori nilai jihad. Jihad itu kan ada kesungguhan hati. Nah, karena jihad itu bukan diartikan sebagai perang. Seseorang memiliki jiwa kesungguhan hati itu sudah jihad. Mencari rezeki karena Allah itu jihad, berpahala. Menuntut ilmu karena Allah itu juga berpahala. Membantu orang karena hati sungguh betul karena itu jihad, termasuk nilai pahala. Termasuk anda ini memberikan informasi bagaimana saya didengar orang menjadi dakwah, itu jihad, itu pahala juga. Pahala yang kita tidak sangka-sangka. Kerja dilihat bahwa pahala itu hanya salat, mengajak orang kebaikan itu pahala juga. Karena Nabi mengatakan, man dallahu ala khairi kafa'ili. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, sama dia melakukan kebaikan. Jadi ketika anda seperti menyebarkan, orang dengar, orang memanfaatkan itu pendengar apa yang kita sampaikan, mereka berpahala, anda dapat pahala, saya juga dapat pahala. Maka tidak ada ruginya menyampaikan sesuatu kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan, orang membuat kejahatan gara-gara kita, mereka dapat dosa, kita juga dapat imbasnya. Seperti itu. Jadi perjalanan ini dimaknai sebagai perjalanan ibadah, jihad. Ya. Dan Pak Kiai, ini juga menyangkut terkait jabatan yang segera berakhir di tahun terakhir ini 2026. Setelah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, kira-kira apa nanti kegiatannya jika sudah tidak menjabat? Alhamdulillah. Saya sebenarnya banyak jabatan ditawarkan saya, semua saya tolak. Ini FKUB, Forum Komunitas Umat Beragama, kan saya rekomendasi umat Islam untuk masuk di situ. Saya ditawarkan, saya bilang saya tidak, berikanlah kader-kader kita. Saya mau menikmati ya usia-usia ini ya ibadahlah. Sekarang ibadah itu ya boleh diorganisasi, tapi ibadah yang memang sesuai kemampuan tenaga. Jadi saya bersyukur ya. Bahkan sebenarnya periode sebelumnya saya sudah berniat untuk tidak menyahuti, tapi karena aklamasi Pak Kiai. Nah, untuk tahun ini ada aturan bahwa maksimal 2 periode. Sebelumnya kan masih bisa 3. Selama pimpinan di atas menyetujui pimpinan berarti kalau provinsi disetujui oleh pusat, bisa 3 periode. Saya baru 2 periode. Setelah keluar aturan baru, saya sangat bersyukur. Batas maksimal. Nah, sebenarnya kegiatan kami masih banyak. Sekarang kami dilantik sebagai ketua IPIM. IPIM itu ya kalau di pusat Menteri Agama, ketua IPIM, Ittihad Persaudaraan Iman Masjid. Saya baru lantik Pak Menteri waktu S3 kemarin, saya dilantik sebagai ketua IPIM Sultra. Nah, itu ormas baru yang menangani masalah bagaimana membina imam bacaannya itu. Saya terima itu karena bagaimana punya profesi seperti itu dan tidak menguras tenaga seperti itu. Nah, IPIM itulah makanya saya terima. Yang lain itu nanti saya sudah minta maaf, nanti serahkan kepada adik-adik kami yang punya potensial, dan sekarang kita sudah banyak yang mempunyai bisa ke arah situ. Jadi kegiatan kami kan saya di Masjid Agung Al-Qaus sebagai imam besar. Nah, itu saya teguni, makanya ada mobil dinas itu saya panggil itu mobil imam itu dari Pemda. Sejak 2018 saya ambil itu mobil, dikasih untuk Pak Gubernur sebagai mobil dinas imam besar. Nah, itu mobil pemerintah, bukan mobil pribadi.
artinya akan terus juga berdakwah. Ya tetap ya. Iya, khususnya di Masjid Al-Kautsar. Ya, Ya. Al-Kautsar, yang tempat saya berdakwah biasa Al-Kautsar, Al-Alam, Umus Sabri, masjid saya dekat rumah di Masjid Nurul Huda di Balai Kota, Masjid Al-Jariyah. Tidak banyak saya terima, Ya. kecuali ceramah-ceramah lain. Saya kondisikan kekuatan kesehatan. Oke, terkait kesehatan sendiri nih Pak. Dari Pak Kiai sendiri, ada tidak tips menjaga kesehatan? Ya Alhamdulillah, ya, intinya itu kesehatan. Jadi yang bisa berpengaruh kepada kesehatan kita, pikiran. Jangan memaksa berpikir. Jangan memikirkan orang lain. Jangan pikirkan urusannya orang lain. Pikirkan urusan dirinya. Yang kedua, selalu kita berbaik sangka kepada orang. Jangan masukkan dalam hati buruk sangka. Karena kalau ketika kita buruk sangka kepada orang, maka kita bisa sakit hati. Ketika buruk sangka kepada orang, muncul namanya cari-cari kekurangan orang. Setelah cari-cari kekurangan, bicarakan kepada orang lain. Itu sudah ghibah, sudah dosa besar lagi. Nah, kalau kita prinsip berbaik hati, baik sangka, maka semua orang kita anggap punya kelebihan, yang punya kehebatan. Jangan lihat kekurangannya orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan simpan kalau ada pikiran yang buntu, artinya tidak bisa terselesaikan. Jangan simpan, langsung buang saja. Nanti setelah belakang baru pikirkan kembali. Jangan simpan dalam hati. Itu akan bisa berpengaruh dalam kesehatan kita. Karena kuncinya pikiran tadi. Yang terakhir itu pokoknya mensyukuri apa yang ada. Sudah ini ya, kalau ini begini, alhamdulillah. Mungkin Allah mentakdirkan hari ini indah kesehatan seperti ini. Memang kami juga ada punya penyakit. Saya kira setiap orang pasti ada penyakit. Tapi kita atasi dengan melihat, mensyukuri, sabar. Kita selalu ada dalam diri kita ketika dicoba suatu penyakit, kita sabar. Mungkin ada hikmahnya. Ketika dicoba nikmat, kita harus syukur. Jangan larut dalam kenikmatan itu sehingga lupa daratan, bisa nikmat menjadi laknat. Keluarkan haknya nikmat. Kalau ada nikmat, ya yang mungkin dikeluarkan haknya, keluarkan secepatnya. Karena rezeki itu hanya 3 saja yang paten sama kita. Yang lain itu masih tanda tanya. Itu rezeki yang hak pertama yang kita pakai sekarang ini. Kedua, yang kita makan. Yang belum makan belum tentu. Yang ketiga, yang kita sedekahkan. Kalau uang yang ditabungkan di bank itu belum tentu. Tanah itu milik atau warisan dia. Ketika kita meninggal sebentar, diambil orang. Ya, hak kita hanya itu yang disedekahkan, yang dimakan sekarang, yang dipakai sekarang. Itulah hanya rezeki kita sebenarnya. Kalau kita paham itu, ya sudahlah. Kita hadapi dengan berbagai dengan penuh ketenangan sehingga kita terhindar dari segala penyakit. Ya, terhindar dari penyakit. Termasuk penyakit hati. Wah, itu yang penting. Penyakit hati itu pokoknya harus singkirkan dalam hati kita. Ya, karena Pak Kiai sendiri terlihat masih sangat segar bugar. Masya Allah. Masih bisa, kelihatan. Ya, berapa dakwah dalam sehari Pak Kiai? Untuk sementara saya tidak banyak. Tidak seperti waktu masih muda. Kadang-kadang double sekarang ini. Ya saya batasi. Kalau ada minta ceramah, masalah apa nak? Saya langsung kontak di MUI, komisi ini kamu pergi ceramah. Langsung diutus. Ahlinya. Kalau dulu waktu masih awal-awal prode, saya memang termasuk di awal prode itu kadang-kadang ya itu kan masih kurang anak-anak kita. Semua tumpang pertanyaan sama saya. Pokoknya ya itulah masih terbatas ya. Sama termasuk ketika kami membuka kantor kami Tribun News Sultan. Ya. Kebetulan Pak Kiai langsung yang turut menjadi pemimpin doa kami juga pada saat itu. Dan harapannya Pak Kiai, kira-kira di tahun ini mungkin ada sesuatu mungkin juga yang ingin digapai atau yang ingin direncanakan atau seperti apa Pak Kiai? Ya begini, kalau ya tahun ini kami mengharapkan mudah-mudahan yang pertama dulu kepemimpinan daripada ilmu ke depan kita cari yang terbaik untuk menakuda ilmu ke depan.
Yang kedua, saya kira memang perlu nanti ke depan harapan kami MUI selalu berkolaborasi dengan Tribun yang jadi adik-adik dari Tribun tolong sering-sering ke sinilah, karena kemungkinan nanti yang jadi ya tidak jauh ya pengurus yang lama, yang tidak boleh hanya lama hanya ketua umum saja. Ada kemungkinan nanti yang kami mungkin dibawa ke Dewan Pertimbangan. Pada pertimbangan itu tidak sibuk ya. Karena sekarang Dewan Pertimbangan MUI Pak Ahmad Al-Jupri, setelah meninggal itu Pak Profesor Abdul Al-Hazza meninggal, langsung PAW Pak Ahmad Al-Jupri, ketua Dewan Pertimbangan. Nanti ini kepengurusan yang tidak boleh itu ketua umum, yang lain itu masih berpengurus lama ya bisa berlanjut. Yang penting ketuanya tidak boleh 2 kali, dia boleh 3 kali lah. Ya, harapan kami ya mudah-mudahan ada adik dari Tribun selalu ya komunikasi lah. Tapi teman-teman kami insyaAllah terbuka ya. Pasti. Ya, harapan kami kita. Karena Tribun saya ini cukup. Sering saya memantau informasinya cukup akurat, alhamdulillah. Ada hal yang menjadi pelajaran pendidikan kita lihat apa yang disampaikan oleh di warga kita Tribun ini. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Pak Kiai sudah membersamai kami juga. Dan cerita Pak Kiai tentunya menjadi pembelajaran juga pastinya untuk umat Islam yang ada di Kota Kendari, khususnya juga untuk kami yang mendengarkan langsung seperti apa perjalanan dari Pak Kiai Mursyidin. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para Tribuners dimanapun berada yang sudah menyaksikan kisah para Kiai hari ini. Pastikan untuk terus mengikuti deretan program menarik kami yang tayang di channel YouTube kami. Saya Desi Triana, pamit undur diri bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Di sini ada Dr. Randos Kiai Haji Mursyidin, Magister Hukum Islam. Pak, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenal beliau Pak Kiai Haji Mursyidin itu sejak dari mahasiswa. Kami kuliah saat itu sudah sering mendengar beliau dan melihat beliau tampil dalam berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan beliau juga pernah mengajar kami di IAIN Kendari. Kami kagum kepada beliau karena memang beliau adalah sosok yang memiliki keilmuan, tetapi tingkat ketawaduannya cukup berbeda. Bagi kami beliau adalah sosok yang sangat ideal. Dia berdakwah tidak dengan retorika yang kuat dan besar, tetapi dia memberikan dakwah kepada kami contoh-contoh teladan yang sangat santun, yang baik dengan sikap dan perilakunya kepada kami anak-anaknya, sehingga kami mewarisi hal yang demikian. Tidak mesti keras, tetapi membangun jalinan komunikasi kepada semua stakeholder dengan ramah, tentram, dan damai. Suasana seperti ini sangat patut untuk senantiasa kita pertahankan, dan itu kami tidak dapatkan dari tokoh-tokoh yang lain kecuali dari beliau. Dan selama memimpin majelis ulama, memberikan kesempatan kepada kami semua di komisi-komisi untuk senantiasa berkembang, untuk mengembangkan ilmu kita masing-masing di berbagai sektor, sehingga kami merasa bahwa dia adalah seorang orang tua sebagai ayah bagi kami semua, sehingga apapun yang dikatakan insyaallah kami sami'na wa ata'na kepada beliau. Kiai Haji Mursyidin MHI adalah seorang imam besar di Masjid Al-Kausar. Kemudian saya mengenal beliau sudah puluhan tahun. Dan beliau orang yang santun, adalah pembimbing, penceramah, guru, kemudian orang yang santun dengan keluarga. Beliau sulit kita dapat karena dia adalah seorang penghafal, seorang imam, seorang penceramah. Kiai Haji Dr. Randos Mursyidin MHI, sosok beliau saya mengenal sejak saya santri di pesantren Ummu Sabri. Beliau mualim saya, guru saya, baik guru hafal maupun guru tilawah dan guru bahasa Arab
Beliau tinggal di pondok membimbing kita. Kemudian sampai berikutnya kami sampai di masjid ini karena binaan beliau, dan beliau adalah yang pertama, selain dia hafiz Quran, beliau ada seorang pembina tilawah, kemudian ketua LPTQ, ketua Majelis Ulama, dan di organisasi Islam lainnya beliau yang jadi tokoh, ya jadi ketua. Dan secara pribadi kami dibimbing sejak dari serah kami di pesantren dibawa ke sini Al-Kausar ini sejak tahun 92 sampai sekarang. Beliau kemudian sampai jadi imam di sini. Beliau juga membina di sini, membimbing kecuali jadi imam. Selain jadi imam, beliau adalah membimbing setiap malam Rabu itu beliau untuk membawakan pengajian di masjid ini, kita yang dibimbing. Dan yang sangat berkesan sekali, beliau adalah tidak mengenal capek, tidak pernah mengenal lelah untuk membina, baik yang dibina itu baik kalangan orang tua, mas ta'lim maupun mahasiswa, ya baik kalangan mahasiswa. Karena beliau itu selain mempunyai karakter pemimpin, tetapi beliau tidak pernah ada marahnya. Caranya bertutur kata itu sangat mengerti sekali itu yang dibinanya. Ya, artinya apa? Sekalinya beliau bicara, maka kami sudah paham maksud beliau. Dan beliau banyak santri-santrinya sampai sekarang penghafal sampai di Mesir, melanjut sampai kemudian sampai doktor. Itu santri-santri beliau sangat luar biasa, yaitu mencetak penghafal, mencetak qori, ya, ilmuwan di akademisi di IAIN itu, baik di IAIN maupun UNHALO, mereka lah santri-santrinya beliau semua. Begitu maksud saya. Dan sampai sekarang beliau masih imam sama kita, sangat berkesan sekali. Ketika beliau capek, ketika masih sakit, beliau jadwalnya ceramah, mengimam, dia datang. Dan kemudian ketika sakit kami minta air minumnya, kami minta istirahat dulu. Beliau menandakan bahwa walaupun keadaan sakit, beliau tuh hadir untuk demi orang banyak, demi jamaahnya. Saya mengenal beliau bukan saat ini, tapi sejak saya remaja, kurang lebih 16 tahun saya berusia. Jadi kurang 40 tahun saya sudah kenal beliau. Saya sudah kenal beliau sosoknya. Jadi awal-awal pertama saya ketemu beliau itu, karena beliau dulu kan di Kementerian Agama sama dengan ayah saya. Jadi kalau saya ke Kementerian Agama, saya masuk ke ruangannya, pasti beliau lagi memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Ternyata dalam proses perjalanannya beliau ini memang menjadi tokoh panutan kita, terutama agama Islam yang ada di Sulawesi Tenggara. Beliau memang sangat memberikan masukan dan mendidik kami, sekaligus juga teman ruang diskusi kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Beliau sekarang menjadi ketua MUI Sulawesi Tenggara, dan kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan, bimbingan beliau, nasihat beliau, rakyat kita di Sulawesi Tenggara mengalami suatu kesejukan, mengalami sebuah kebersamaan yang hakikat, dan tentunya kita mengayomi juga beliau, dan beliau selalu mendidik kami. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, walafiat, dan kita butuhkan sosok seperti beliau yang sangat memberikan kesejukan di Sulawesi Tenggara. Di tengah-tengah kita lagi membangun 17 kabupaten kota. Dan kita harapkan beliau, waktu periode pertama saya menjadi ketua DPR, dan periode kedua, beliau sangat gigih memperjuangkan kantor Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Dan hari ini sudah mulai, kemarin sudah terbangun, jadi masih ada sedikit riak-riak harus diselesaikan. Mudah-mudahan semua komponen-komponen yang ada, ya, barisan-barisan Islam yang ada di Sulawesi Tenggara tetap mendukung, dan kami selalu berdoa kepada beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, tetap kuat memimpin Sulawesi Tenggara dalam agamanya. Dan saya sering salat di Masjid Al-Kausar karena beliau biasa jadi imam, dan saya sering mengikuti tuntunan-tuntunan beliau bagaimana kita hidup ini setiap hari membaca Al-Quran, minimal selembar Al-Quran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.